sobat semuanya, di video ini saya akan menjelaskan tentang prinsip pada sistem keamanan jaringan, sistem seluler dan sistem microwave. Berikut penjelasannya. Sistem jaringan telekomunikasi. Sistem jaringan telekomunikasi adalah infrastruktur yang memungkinkan komunikasi jarak jauh melalui transmisi sinyal elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen yaitu 1. Perangkat terminal. Perangkat terminal adalah perangkat yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses jaringan seperti telepon, komputer, smartphone, dan lain-lain. 2. Jaringan akses. Jaringan akses adalah jaringan yang menggunakan perangkat terminal dengan jaringan inti, seperti jaringan kabel, nirkabel, serat optik, dan lain-lain. 3. Jaringan inti. Jaringan inti adalah jaringan utama yang menghubungkan berbagai jaringan akses seperti jaringan backbone, jaringan switching, dan lain-lain. 4. Sistem transmisi. Sistem transmisi adalah teknologi yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal, seperti kabel, serat optik, gelombang radio, satelit, dan lain-lain. 5. Sistem switching dan routing. Sistem switching dan routing adalah teknologi yang mengatur aliran data dan komunikasi dalam jaringan, seperti switch, router, gateway, dan lain-lain. Dan yang keenam, sistem manajemen dan kontrol. Sistem manajemen dan kontrol adalah teknologi yang mengatur dan mengontrol seluruh sistem jaringan, seperti server, sistem operasi, protokol, dan lain-lain. Berikut 6 prinsip dalam sistem jaringan telekomunikasi, yaitu 1. Kerahasiaan atau confidentiality. Prinsip ini menjamin bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. 2. Integritas atau integrity. Prinsip ini menjamin bahwa informasi tidak diubah tanpa izin. 3. Ketersediaan atau availability. Prinsip ini menjamin informasi dan sumber daya dapat diakses oleh pengguna yang berhak. 4. Autentikasi atau authentication. Prinsip ini dapat menyebutkan identitas pengguna atau perangkat yang mengakses sistem. Kelima, otorisasi atau authorization. Prinsip ini dapat mengatur hak akses pengguna sesuai dengan perannya. Dan yang keenam, non-repudiasi atau non-repudiation. Prinsip ini dapat mencegah penyangkalan atas tindakan yang dilakukan. Sistem seluler. Sistem seluler adalah teknologi komunikasi nirkabel yang membagi area geografis menjadi sel-sel kecil atau area cakupan yang masing-masing dilayani oleh satu pemancar dan penerima. Lalu, sistem ini juga memungkinkan komunikasi telepon seluler dan perangkat nirkabel lainnya untuk tetap terhubung saat pengguna bergerak dari satu sel ke sel lainnya dalam area cakupan. Berikut adalah beberapa karakteristik utama sistem seluler. 1. Frekuensi dan daya rendah. Sistem seluler ini menggunakan frekuensi radio pada daya rendah, sehingga dapat digunakan berulang kali di sel-sel yang berdekatan tanpa menimbulkan interferensi. 2. Sel dan handover. Sel dan handover ini memiliki area cakupan dibagi menjadi sel-sel kecil, masing-masing dengan pemancar dan penerima sendiri. Dan juga, saat pengguna bergerak dari satu sel ke sel lainnya, proses handover memungkinkan panggilan tetap terhubung. 3. Kapasitas dan efisiensi spektrum. Dalam sistem seluler ini, dapat melayani banyak pengguna secara bersamaan di area yang sama dengan menggunakan kembali frekuensi di sel-sel yang berbeda, dan ini meningkatkan kapasitas dan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi. Dan yang keempat, mobilitas dan roaming. Di sini, pengguna dapat berpindah-pindah di antara sel-sel tanpa terputus, memungkinkan mobilitas dan roaming. Berikut 6 prinsip dalam sistem seluler. 1. Enkripsi data dan sinyal. Prinsip ini dapat melindungi komunikasi dari penyadapan. Yang kedua, autentikasi pengguna dan perangkat. Prinsip ini memastikan identitas pengguna dan perangkat yang terhubung.
3. Kontrol akses. Prinsip ini membatasi akses ke sumber daya sistem seluler. 4. Perlindungan terhadap serangan DOS atau Denial of Service. Prinsip ini dapat menjaga ketersediaan layanan. 5. Pemantauan dan deteksi anomali. Prinsip ini dapat mengidentifikasi aktivitas mencurigakan. Dan yang keenam, pembaruan dan patch keamanan. Prinsip ini dapat memperbaiki kerentanan sistem. Sistem microwave. Sistem microwave adalah teknologi komunikasi nirkabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik pada frekuensi microwave yang biasanya berkisar antara 1 GHz hingga 40 GHz. Sistem ini memiliki dua karakteristik utama, yaitu 1. Frekuensi tinggi. Dalam sistem microwave ini menggunakan frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan sistem komunikasi radio konvensional. Hal ini memungkinkan bandwidth yang lebih besar dan kecepatan transmisi data yang lebih tinggi. Kedua, propagasi garis pandang. Gelombang microwave cenderung merambat secara garis pandan atau line of sight, sehingga membutuhkan antena pengarah yang sejajar untuk mencapai transmisi yang efektif. Lalu, ada aplikasi utama dalam sistem microwave, antara lain yaitu 1. Jaringan telekomunikasi backbone. Sistem microwave sering digunakan untuk menghubungkan stasiun-stasiun pemancar dan penerima dalam jaringan telekomunikasi utama. 2. Komunikasi jarak jauh. Sistem microwave digunakan untuk komunikasi jarak jauh, seperti komunikasi antar pulau atau antar benua. 3. Komunikasi satelit. Sistem microwave juga digunakan dalam komunikasi satelit untuk menghubungkan stasiun bumi dengan satelit. Dan yang keempat, jaringan internet nirkabel. Sistem microwave dapat digunakan untuk membangun jaringan internet nirkabel berkecepatan tinggi. Berikut 6 prinsip dalam sistem microwave. 1. Enkripsi sinyal microwave. Prinsip ini melindungi komunikasi dari penyadapan. 2. Autentikasi perangkat. Prinsip ini memastikan identitas perangkat yang terhubung. 3. Kontrol akses visit. Prinsip ini membatasi akses visit ke perangkat dan infrastruktur. 4. Perlindungan terhadap gangguan elektromagnetik. Prinsip ini dapat menjaga integritas sinyal. 5. Pemantauan dan deteksi anomali. Prinsip ini mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan. Dan yang keenam, redundasi dan backup. Prinsip ini dapat menjaga ketersediaan layanan. Nah, jadi secara umum, prinsip-prinsip keamanan dalam sistem telekomunikasi, seluler, dan microwave berfokus pada menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi serta memastikan autentikasi, otorisasi, dan non-repudiasi dalam penggunaan sistem. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan di video ini. Sekian, terima kasih.